semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema besar yang tidak hanya penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia, tetapi juga bagi masa depan industri keuangan yang inklusif, modern, dan berlandaskan nilai-nilai yang adil. Kita akan mendalami bagaimana Bank Indonesia mengambil berbagai langkah strategis, terencana, dan berkesinambungan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di tanah air. Perbankan syariah bukan sekedar alternatif dari sistem perbankan konvensional, tetapi merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Namun, potensi tersebut tentu tidak akan terwujud tanpa usaha yang serius dan berkelanjutan. Maka dari itu, dalam video berdurasi panjang ini, kita akan membahas seluruh fondasi, strategi, dan terobosan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah. Mari kita mulai pembahasannya secara mendalam. Sebelum berbicara tentang kebijakan dan program, kita perlu memahami dulu posisi perbankan syariah dalam ekosistem keuangan nasional. Perbankan syariah bekerja berdasarkan prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kegiatan ekonomi yang benar-benar menghasilkan nilai. Prinsip-prinsip ini memberikan corak berbeda dari perbankan konvensional, karena bukan berorientasi pada bunga, tetapi pada kerjasama, perdagangan, dan kesepakatan yang jelas. Bank Indonesia menyadari bahwa keberhasilan perbankan syariah tidak cukup hanya dengan melihat angka pertumbuhan aset atau jumlah bank syariah. Industri ini membutuhkan ekosistem yang mendukung dari berbagai sisi, mulai dari sisi regulasi, teknologi, sumber daya manusia, hingga literasi masyarakat. Tanpa fondasi yang kokoh, industri ini hanya akan berkembang secara administratif, tetapi tidak memberikan dampak luas kepada masyarakat. Disinilah peran Bank Indonesia menjadi sangat penting, karena sebagai bank sentral, Bank Indonesia bertugas memastikan stabilitas ekonomi, keuangan, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor syariah. Yang pertama, definisi perbankan syariah. Untuk benar-benar memahami inisiatif Bank Indonesia, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbankan syariah. Secara sederhana, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip tersebut merupakan panduan yang mengatur bagaimana transaksi keuangan dilakukan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Perbankan syariah menghindari riba atau bunga, sehingga produk-produknya tidak menggunakan skema bunga, tetapi menggunakan struktur kerjasama seperti bagi hasil, sewa, jual beli, dan titipan. Selain itu, perbankan syariah sangat menekankan kejelasan akad. Setiap transaksi harus ditopang oleh kesepakatan yang jelas mengenai risiko, keuntungan, hak, dan kewajiban setiap pihak. Tidak boleh ada transaksi yang sifatnya penuh ketidakpastian dan bersifat spekulatif berlebihan. Inilah yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Bank syariah
tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memastikan ekonomi yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat nyata. Konsep ini sangat penting karena prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar bagi Bank Indonesia ketika menyiapkan regulasi dan instrumen pendukung bagi industri ini. Tanpa pemahaman mendalam mengenai karakteristik syariah, kebijakan yang dibuat tidak akan relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua, regulasi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional. Dalam konteks industri syariah, BI berfungsi sebagai perancang aturan dasar yang memiliki pijakan semua lembaga keuangan syariah di Indonesia. Regulasi yang diciptakan Bank Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari standarisasi produk perbankan syariah, aturan mengenai sistem pembayaran syariah, hingga kebijakan makroprudensial yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan industri ini. Bank Indonesia memastikan bahwa seluruh produk syariah memiliki struktur yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional agar tidak ada penyimpangan dalam penerapan produk. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam perkembangan sistem pembayaran nasional yang sesuai prinsip syariah. Ini termasuk pengembangan KRIS versi syariah, penggunaan uang elektronik syariah, serta pengembangan sistem transfer dan clearing yang kompatibel dengan struktur transaksi syariah. Yang ketiga, inisiatif pemasaran. Pertumbuhan industri perbankan syariah tidak hanya bergantung pada regulasi. Salah satu tantangan terbesar industri ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk syariah. Banyak masyarakat yang sebenarnya ingin menggunakan produk syariah, tetapi belum memahami perbedaan antara produk syariah dan konvensional. Bank Indonesia menyadari hal ini dan menjalankan berbagai inisiatif pemasaran dan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Salah satunya adalah penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah, kegiatan seminar dan webinar, kerjasama dengan perguruan tinggi, hingga kampanye di media sosial melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Masyarakat diajak mengenal lebih jauh bagaimana bank syariah bekerja dan apa saja keuntungannya, dan mengapa produk syariah aman serta memberi nilai lebih bagi nasabah. Yang keempat, peningkatan infrastruktur. Ketika kita berbicara tentang peningkatan infrastruktur dalam konteks perbankan syariah, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa infrastruktur di era modern bukan lagi sekedar bangunan fisik atau kantor cabang. Infrastruktur saat ini mencakup keseluruhan fondasi teknologi, kebijakan, jaringan data, perangkat digital, keamanan informasi, hingga kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi yang terus berkembang tersebut. Bank Indonesia memandang bahwa keberhasilan perbankan syariah modern sangat bergantung pada kemampuan industri ini. Jika perbankan syariah ingin bersaing di tingkat nasional maupun global, maka bank syariah tidak boleh tinggal dalam hal digitalisasi.
Infrastruktur pertama yang menjadi fokus Bank Indonesia adalah sistem pembayaran. Dunia perbankan bergerak sangat cepat menuju transaksi non-tunai, terutama sejak masyarakat mulai terbiasa menggunakan ponsel untuk hampir seluruh aktivitas harian. Dengan perkembangannya QR Code, mobile banking, internet banking, hingga dompet digital, maka bank syariah juga dituntut untuk mampu menyediakan layanan yang memiliki standar ekonomi sama dengan bank konvensional. Bank Indonesia memahami hal ini, hingga BI menganggap bahwa inovasi untuk memastikan bahwa seluruh inovasi sistem pembayaran nasional memiliki versi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Di tahap ini, Bank Indonesia mengembangkan layanan seperti kris syariah yang memungkinkan transaksi digital dilakukan tanpa khawatir mengenai kesesuaian akad. Bayangkan, jika ketika seseorang melakukan pembayaran melalui kris, transaksi tersebut tidak hanya sekedar perpindahan uang, tetapi juga melalui proses yang menjaga kepatuhan syariah, mulai dari alur pembayaran hingga instrumen penyimpanan dan pemindahan dana. Hal ini sangat penting karena prinsip syariah bukan hanya tentang produk pembiayaan, tetapi juga tentang seluruh aspek interaksi keuangan. Selain sistem pembayaran, Bank Indonesia juga memperkuat infrastruktur pasar uang syariah. Pasar uang adalah elemen vital dalam sektor keuangan modern. Ia menjadi tempat bank mengatur likuiditas, memastikan dana tersedia untuk kebutuhan operasional, dan menghindari risiko kekurangan dana. Tanpa infrastruktur pasar uang yang kuat, bank syariah akan kesulitan mengatur likuiditas dan akan menghadapi risiko keuangan yang lebih besar. Oleh karena itu, BI menciptakan berbagai instrumen seperti Suku Bank Indonesia, Repo Syariah, instrumen pasar uang berbasis akad syariah lainnya. Instrumen-instrumen ini bukan hanya alat teknis, tetapi menjadi fondasi stabilitas keuangan. Infrastruktur juga mencakup sistem keamanan digital. Bank Indonesia mewajibkan bank syariah memiliki perangkat keamanan data setara dengan standar global. Keamanan menjadi isu yang semakin krusial karena semakin banyak serangan cyber yang menargetkan lembaga keuangan. BI memahami, apabila bank syariah ingin mendapatkan kepercayaan publik, maka aspek keamanan harus menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu, Bank Indonesia membuat standar setiap bank syariah mampu melindungi data nasabahnya. 4. Peningkatan infrastruktur. Ketika kita berbicara tentang peningkatan infrastruktur dalam konteks perbankan syariah, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa infrastruktur di era modern bukan lagi sekedar bangunan fisik atau kantor cabang. Infrastruktur saat ini mencakup keseluruhan fondasi teknologi, kebijakan, jaringan data, perangkat digital, keamanan informasi, hingga kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi yang terus berkembang tersebut. Bank Indonesia memandang bahwa keberhasilan perbankan syariah modern sangat bergantung pada kemampuan industri ini untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jika perbankan ingin
perbankan syariah ingin bersaing di tingkat nasional maupun global, maka bank syariah tidak boleh tertinggal dalam hal digitalisasi. Infrastruktur pertama yang menjadi fokus Bank Indonesia adalah sistem pembayaran. Dunia perbankan bergerak sangat cepat menuju transaksi non-tunai, terutama sejak masyarakat mulai terbiasa dengan menggunakan ponsel untuk hampir semua aktivitas harian. Dengan berkembangnya QR Code, mobile banking, internet banking, hingga dompet digital, maka bank syariah juga dituntut mampu menyediakan layanan yang memiliki standar teknologi yang sama dengan bank konvensional. Bank Indonesia memahami hal-hal ini, sehingga BI menganggap perlu untuk memastikan bahwa seluruh inovasi sistem pembayaran nasional memiliki versi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Di tahap ini, Bank Indonesia mengembangkan layanan seperti KRIS Syariah yang memungkinkan transaksi digital dilakukan tanpa khawatir mengenai kesesuaian akad. Bayangkan, jika seseorang melakukan pembayaran melalui KRIS, transaksi tersebut tidak hanya sekedar perpindahan uang, tetapi juga melalui proses yang menjaga kepatuhan syariah, mulai dari alur pembayaran hingga instrumen penyimpanan dan pemindahan dana. Hal ini sangat penting karena prinsip syariah bukan hanya tentang produk pembiayaan, tetapi juga tentang seluruh aspek interaksi keuangan. Selain sistem pembayaran, BI juga memperkuat infrastruktur pasar uang syariah. Pasar uang adalah elemen vital dalam sektor keuangan modern. Ia menjadi tempat bank mengatur likuiditas, memastikan dana tersedia untuk kebutuhan operasional, dan menghindari risiko kekurangan dana. Tanpa infrastruktur pasar uang yang kuat, bank syariah akan kesulitan mengatur likuiditas dan akan menghadapi risiko keuangan yang lebih besar. Oleh karena itu, BI menciptakan berbagai instrumen seperti suku bunga Indonesia, repo syariah, dan instrumen pasar uang berbasis akad syariah lainnya. Instrumen-instrumen ini bukan hanya alat teknis, tetapi menjadi fondasi stabilitas keuangan. Infrastruktur juga mencakup sistem keamanan digital. Bank Indonesia mewajibkan bank syariah memiliki perangkat keamanan data setara dengan standar global. Keamanan menjadi isu yang semakin krusial karena semakin banyak serangan cyber yang menargetkan lembaga keuangan. BI memahami apabila bank syariah ingin mendapatkan kepercayaan publik, maka aspek keamanan harus menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu, Bank Indonesia membuat standar keamanan TI yang ketat, memastikan setiap bank syariah mampu melindungi data nasabah. 5. Kolaborasi dengan lembaga keuangan. Bank Indonesia menyadari bahwa membangun industri syariah bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian. Industri syariah merupakan ekosistem luas yang melibatkan pemerintah, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, pelaku usaha, hingga komunitas internasional. Karena itu, BI melakukan kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memiliki dukungan penuh dari berbagai pihak. Salah satu mitra terpenting dalam pengembangan perbankan syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
BI dan OJK memiliki peran berbeda tetapi saling melengkapi. BI mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran, sementara OJK mengatur kesehatan lembaga keuangan dan pengawasan mikroprudensial. Kolaborasi antara keduanya sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Misalnya, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan mengenai transaksi syariah melalui sistem pembayaran, sementara OJK memastikan bank syariah menjalankan prinsip tersebut dalam operasional sehari-hari. Tidak hanya OJK, BI juga menjalin kerjasama erat dengan KNEKS, yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. KNEKS berperan dalam menyusun strategi besar pengembangan ekonomi syariah nasional. Dalam komite ini, ada peran dari Kementerian Keuangan, kementerian-kementerian terkait, akademisi, serta pelaku industri. Melalui forum ini, BI berkontribusi dalam menyusun arah kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan perbankan syariah, mulai dari pengembangan industri halal hingga integrasi pembiayaan berbasis syariah pada sektor-sektor strategis nasional. Di tingkat internasional, Bank Indonesia juga aktif berkolaborasi dengan lembaga-lembaga global yang fokus pada keuangan syariah. Kolaborasi ini penting bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk membangun posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan bahkan beberapa negara Eropa telah mengembangkan standar internasional dalam keuangan syariah. Dengan bekerja sama, BI bisa mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara tersebut, sekaligus memperkenalkan model ekonomi syariah Indonesia ke dunia. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem syariah secara menyeluruh. Ketika BI bekerja sama dengan berbagai lembaga, hal itu mempermudah implementasi kebijakan, mempercepat inovasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri syariah. Ini yang membuat industri syariah mampu bergerak lebih cepat dan lebih stabil. 6. Pendidikan dan pelatihan. Dalam industri perbankan syariah, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci paling penting. Kita bisa memiliki regulasi yang baik, teknologi yang canggih, produk yang menarik, tetapi tanpa SDM yang memahami prinsip syariah dan perkembangan teknologi, semua itu tidak akan bekerja dengan efektif. Bank Indonesia sangat memahami hal ini, sehingga BI memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan pelatihan. Bank Indonesia bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Kurikulum ini tidak hanya berbicara tentang teori fikih muamalah, tetapi juga tentang praktik penerapan syariah dalam perbankan modern. Para mahasiswa diperkenalkan dengan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam produk keuangan, bagaimana risiko yang dikelola, bagaimana audit syariah dilakukan, dan bagaimana digitalisasi bank syariah berjalan. Selain pendidikan formal, Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk para profesional industri. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teknisi seperti analisis produk syariah, tetapi juga mencakup manajemen risiko, keamanan data, penerapan teknologi baru, hingga pemahaman mendalam mengenai instrumen pasar uang syariah.
Dengan pelatihan ini, BI memastikan bahwa profesional di bank syariah selalu mengikuti perkembangan zaman. Pelatihan ini juga bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan digital. Di era modern, bank syariah dituntut memiliki pegawai yang mampu memahami data analisis, mampu mengoperasikan sistem digital, dan mampu menghadapi ancaman cyber. Karena itu, pelatihan tidak lagi hanya fokus pada teori, tetapi juga pada kompetensi digital. Tujuan besar dari seluruh program ini adalah memastikan bahwa bank syariah memiliki tenaga kerja yang tidak hanya mengerti syariah, tetapi juga mampu menjadi inovator. Karena itu, pendidikan dan pelatihan menjadi pilar vital dalam mendorong pertumbuhan industri syariah nasional. 7. Dukungan untuk UMKM. UMKM adalah sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena mencakup dari 90% ekonomi nasional. Namun, tantangan utama UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang memiliki usaha potensial, tetapi tidak bisa berkembang karena tidak memiliki modal. Bank syariah memiliki keunggulan khusus yang bisa membantu UMKM karena sistem pembiayaannya menggunakan skema-skema syariah yang lebih adil seperti bagi hasil. Bank Indonesia sangat mendorong bank syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM. Bank Indonesia melihat bahwa pembiayaan syariah dapat memberikan alternatif yang lebih sesuai bagi pelaku usaha kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan konvensional. Misalnya, dalam skema bagi hasil, ketika UMKM sedang mengalami penurunan pendapatan, mereka tidak dibebani bunga tetap. Ini hanya menciptakan hubungan yang lebih adil antara bank dan pengusaha kecil. Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung berbagai program pendampingan UMKM yang berbasis syariah. Banyak UMKM yang belum mengerti bagaimana cara mengelola keuangan, mencatat transaksi, mengatur arus kas, atau menyusun laporan keuangan sederhana. Bank Indonesia ikut mendampingi melalui program edukasi, workshop, dan pelatihan. Bahkan, dalam banyak kasus, Bank Indonesia membantu UMKM dalam memperluas pemasaran ke pasar digital, sehingga UMKM lebih bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Dengan demikian, UMKM Bank Indonesia tidak hanya membantu pelaku usaha kecil, tetapi juga memperkuat dasar nasional, karena UMKM yang akan mendorong sektor real menjadi lebih hidup, dan pada akhirnya akan memperkuat fondasi perbankan syariah itu sendiri. 8. Tantangan pertumbuhan. Walaupun memiliki potensi yang sangat besar, perkembangan perbankan syariah tetap menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap produk syariah. Banyak masyarakat yang menganggap produk syariah sama saja seperti produk konvensional, hanya berbeda nama. Hal ini membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dan keunikan produk syariah. Tantangan berikutnya adalah persaingan dengan bank konvensional
yang sudah lebih mapan. Bank konvensional memiliki jaringan yang lebih luas, teknologi yang lebih maju, dan kapasitas modal yang lebih besar. Bank syariah harus melakukan inovasi untuk menarik minat masyarakat agar mau beralih atau mencoba produk syariah. Selain itu, industri syariah juga menghadapi tantangan dari sisi teknologi. Digitalisasi berkembang sangat cepat dan bank syariah harus mampu mengikuti perkembangan ini agar tidak tertinggal. Transformasi digital membutuhkan biaya besar, manajemen risiko digital yang ketat, serta sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi. Namun, semua tantangan ini tidak membuat Bank Indonesia mundur. Justru sebaliknya, BI menjadikan tantangan-tantangan tersebut sebagai alasan utama untuk memperkuat strategi pengembangan perbankan syariah. BI terus-menerus memperluas literasi, memperkuat regulasi, memperbaiki infrastruktur, dan menambah kolaborasi dengan berbagai lembaga. Dengan begitu, industri syariah bisa terus berkembang dan dengan fondasi yang kokoh. Dari pembahasan yang sangat penting ini dan panjang, kita bisa menyimpulkan bahwa inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya mencakup satu atau dua aspek saja, tetapi melibatkan seluruh fondasi sistem keuangan, mulai dari regulasi, infrastruktur teknologi, kolaborasi dengan berbagai lembaga, penguatan pendidikan dan pelatihan, dukungan UMKM, hingga pengelolaan tantangan pertumbuhan. Semuanya terarah pada tujuan besar, yaitu menjadikan perbankan syariah sebagai pilar ekonomi nasional yang kuat, modern, dan kompetitif. Perbankan syariah bukan sekedar alternatif, tetapi juga sebuah sistem yang menawarkan nilai keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan lain-lain. Nah, itu dia tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti video panjang ini dari awal hingga akhir. Semoga pembahasan mendalam ini bisa memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana perbankan syariah tumbuh, berkembang, dan diperkuat oleh kebijakan Bank Indonesia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan pembahasan yang lebih menarik dan lebih mendalam. Bye-bye.